Halo teman-teman, masih pada semangat? Mana nih suaranya? Wah, kelihatannya masih pada semangat nih. Udah pada sarapan belum? Sudah pada senyumkah kalian hari ini? Jangan lupa senyum ya kalian. Sebelum kita masuki inti acara, ada patah klasik menjemputkan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, alangkah baiknya mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Rezeki dapat hadir dalam berbagai bentuk, termasuk bisa dengan bertemu Anda sekalian pada hari ini. Jangan takut menghadapi masa depan, hadapi dan perjuangkanlah. Tahu nggak sih kalian, kutipan tadi ada sangkut pautnya loh dengan pembahasan kita hari ini. Ada yang tahu apa? Pada kesempatan kali ini, saya diizinkan membawakan sebuah materi tentang motivasi yang berjudul Realitas Kehidupan adalah Deskripsi dari Jiwa dan Pikiran. Terima kasih semua sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan motivasi hidup untuk Anda. Hei kalian yang ada di sini, setiap orang pasti punya motivasi dong dalam kehidupannya. Ya enggak mungkin enggak punya dong. Tidak semua kehidupan yang kita alami itu berjalan dengan mulus. Pasti ada liku-likunya. Mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan. Percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik seperti semula. Mary Riana pernah berkata, jika seseorang membencimu atau menertawakanmu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa diri kamu yang sesungguhnya. Kita harus sadari bahwa kenyataan hidup tak semudah yang kita bayangkan. Dan realitas kehidupan kita adalah deskripsi dari jiwa dan pikiran kita sendiri. Apalagi dengan ekspektasi dan tekanan sana-sini. Apapun yang sedang terjadi, kita harus bangga terhadap diri kita sendiri. Jangan biarkan siapapun itu menjatuhkan semangatmu dan kata-kata mereka menjatuhkan mimpimu. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan ke kalian semua. Ada yang tahu itu apa? Jadi, hidup yang kita jalani tergantung dengan seberapa semangat dan tekunnya kita untuk mengaturnya. Tergantung seberapa bijak kalian memilih saat kita dihadapkan dengan beberapa pilihan hidup. Hidup yang kita dapatkan tergantung dari seberapa besar usahamu dalam mewujudkan apa yang telah kamu rancang di dalam pikiranmu. Hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan saja. Hidup terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Karena impian dalam hidupmu akan menjadi realita hidup jika benar-benar telah membuktikannya dengan tindakan. Jika tindakan penuh dengan perhatian tajam pikiran, maka impian yang kita rancang akan terwujud yang nantinya akan menjadikan hidup kita akan lebih terselimuti dengan kebahagiaan. Seseorang yang berani bermimpi sudah pasti dia akan selalu menargetkan usahanya untuk bisa mencapai tujuannya. Dengan hadirnya masalah akan datang kapan saja dan hanya Tuhan yang bisa menentukannya. Jangan getir sebelum kita melangkah, jangan resah sebelum kita mencoba, dan jangan takut sebelum mencoba. Karena kesuksesan dalam hidup tercipta saat kita berani melangkah. Baik dan buruknya ekspektasi yang diperoleh tergantung seberapa besar kita maknai setiap kunci usaha yang dilakukan. Meskipun yang dipikirkan tidak sesuai dengan keinginan, maka sudah pasti dengan lapang dada akan menerimanya. Kenyataan yang tidak sesuai dengan rencana bisa kita terima dengan ikhlas. Ada beberapa hal positif untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang pertama yaitu berani mencoba dan mulailah hal baru. Kita tidak akan pernah tahu hal yang bisa membawa kita pada kesuksesan kalau kita aja nggak mau mencobanya. Terkadang kita merasa nggak jago melakukan sesuatu,
padahal kita belum mencoba dan berusaha. Meskipun gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Belum sukses kalau belum merasakan jatuh bangun. Yang kedua, berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Temukan apa yang menjadikan kelebihanmu. Asah dan kembangkan kelebihan yang ada di diri kamu. Jika kita terus membandingkan diri, maka akan timbul pikiran negatif yang bisa menghambat jalan hidup menuju sukses. Yang ketiga, menemukan passion yang ada dalam diri. Menemukan passion bisa dengan berbagai cara. Mencoba berbagai macam hal, seperti gabung dalam suatu komunitas, sharing dengan expert hebat. Hal tersebut bisa menemukan potensi terpendam dalam diri kita. Passion yang kita miliki bisa mencapai kesuksesan dengan bidang yang kita sukai. Pandailah mencari jalan hidup, jangan hanya pandai mencari alasan hidup, agar tujuannya itu jelas. Saat kita pandai mencari jalan hidup, sulit apapun jalan yang dilalui akan menjadikan sosok yang selalu tangguh dalam berusaha. Ada beberapa tips untuk kita terapkan untuk mencari jalan hidup. Yang pertama, selalu berdoa, karena doa adalah salah satu sarana setiap manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan, baik untuk menyampaikan syukur ataupun keluhan, untuk menemukan jalan keluar atau solusi bagi masalah yang kita hadapi. Yang kedua yaitu berpikir positif. Pikiran positif dalam segala kondisi, sekalipun saat menjalani masalah hidup. Setiap masalah atau cobaan yang kita alami, pemikiran menjadikan kita orang yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu berusaha. Dengan adanya usaha melakukan sesuatu, pekerja giat untuk mencapai sesuatu, mereka akan berusaha mencapai hasil yang memuaskan dan mendapatkan apa yang diinginkan. Masalah akan segera selesai. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah teruslah berusaha dan jangan pernah menyerah. Jangan lupa berdoa kepada Sang Pencipta. Jangan dengarkan perkataan orang lain yang menghinamu atau meremehkanmu. Tapi ikutilah jalan hatimu dan pikiranmu, kemana kita berjalan hingga mencapai suatu tujuan yang positif. Jangan sampai perkataan orang lain menghancurkan mimpimu. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih, karena Tuhan selalu menciptakan penyembuh buatmu. Masalah akan menjadi indah bila bisa mengubah. Nah, itu tadi adalah pembahasan motivasi yang saya sampaikan tentang realitas kehidupan adalah deskripsi dari jiwa dan pikiran. Tidak terasa sudah beberapa menit kita bersama. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pembahasan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.